Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah mangrupikeun kecap anu paling pantes kaucap tina lisan sarta kawujud dina amalan urang sadidinten boh dina ibadah muamalah atanapi amalan anu sanesna wireh ku kudroh irodah sinareng inayah ti Allah subhanahu wa ta'ala. Urang masih keneh tiasa riung mungpulung ngayakeun pangaosan dina ieu tempat nu mana mugia pangaosan ieu teras tiasa istiqomah ngajantenkeun ka urangna oge istiqomah dina ngajalankeun parentah Allah boh dina ngajauhi larangan ti Allah sareng Rasulna. Ikhwati iman rahimakumullah, satacana nyuhunkeun hapunten ka kasepuhan para para asatid nu aya di dieu bilih mayunan gitu. Anu kadua hapunten teu dikopean gitu. Margi ka kantun kopeana. Ka kantun nembe tos aya siaran heula di radio Bandung gitu, di Dialog Islam di Sonten oge langsung ka dieu ngejar ka dieu, nah kopeahna ka kantun gitu. Ikhwatul iman rahimakumullah, panginten ieu anu ka tilu kanggo simkuring ngisi di dieu gitu, terutamina di masjid ieu. Nanging kanggo di pemuda nyalira ieu tos kali ka sabaraha lah kitu nya. Margi satacana memang acara di pemuda sanes pengaosan offline gitu, pengaosanna online direkam gitu, direkod. Tah juga ieu nu Yasin tuh nyepeng kamera ngarekod gitu. Nuju direkam biasana di studio, di studio. Disebutna studionya sanes kosan. Studio Pemuda Bandung Kidul gitu. Tah ikhwati iman rahimakumullah, mugia teu ngajantenkeun mugia teu kirang-kirang hapunten tina naon anu bade didugikeun gitu. Boh dina kalepatan nu aya nu insyaallah engke urang bakal nyimak, urang baca babarengan, urang ngaos babarengan. Tema anu dipilih ku simkuring nyaeta ngeunaan isti'adzah gitu. Masih berkaitan sareng tafsir ahkam nu ku simkuring dihanca di Pemuda Persis atau di YouTube gitunya, media dakwah Bankid masih nganca. Namun ia beda topik, beda tema. Tema awal nyata tentang isti'adzah gitu. Ikhwatul iman rahimakumullah, dina makalah anu tos dibagikeun bahasa Sunda itu nya. Oh campur wae. Mangga. Anu tos didugikeun nyata ayat anu janten. Ayat pokok yang menjadi ayat tafsir ahkamnya gitu. Ayat yang akan dibahas ayat pokoknya yaitu Quran surat An-Nahl ayat 98 yang berbunyi fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ini ayat pokok berkenaan tentang isti'adzah gitu. Jadi ketika membahas tentang isti'adzah, maka ayat ini tidak boleh dilepas. Meskipun dalam konteksnya ayat ini berkenaan dengan pembacaan Al-Quran gitu. Tetapi nanti dari tafsir ista'idz billahi minasyaitonir rajim itu sendiri kita akan bahas tentang isti'adzah gitu. Yang pertama mengenai makna isti'adzah itu sendiri. Ikhwatul iman rahimakumullah, kusabab di rumah tos para rinter kana sorotnya kana nahwu gitu. Ya ajis kan gitu. Saya pun lancek tos para rinter kana sorok kana nahwu.
janten teu kedah diuningakeun isti'adzah teh tina kata naon dasarna gitu. Tadi dia diuningakeun, disebutkeun bahwa isti'adzah yang dari kata auz atau kata iyaz, anu bahasa orang dia mah masdar teh nya gitu. Si masdar itu bermakna lajuun atau luju, atau juga bermakna ja'run atau ju'ar, yang artinya berlindung, melekat, dan meminta bantuan. Ini makna secara bahasa. Jadi isti'adzah yang dari kata auz atau iyad bermakna berlindung, melekat, dan meminta bantuan. Ini makna secara bahasa gitu. Yang kedua makna istilah, makna secara istilah umum. Sekali lagi makna secara istilah umum, makna istilah umum. Imam Al-Qurtubi berkata dalam kebiasaan orang Arab, makna isti'adzah adalah meminta perlindungan dan bersekutu kepada sesuatu. Sakali di kusabab urang mah tos paham kana sorok, jadi tekedah disebatkeun yen ieu teh wazana istaf'il gitu nya, istif'al. Istaf'ala yastafilu istif'al. Makna dasar lamun wazana istaf'ala yastafilu kan meminta. Istif'al wazana, wazan istif'al maknana meminta. Auz meminta bantuan, perlindungan, melekat. Berarti isti'adzah meminta perlindungan gitu. Ya sami juga istikharah, sami juga istisqa. Istisqa tina sakyun minta minum gitu. Istisqa teh meminta minum, minta air hujan. Salat istisqa minta eta teh. Istikharah meminta dipilihkan yang terbaik gitu. Biasana kaum mudanya anu kaca nikah biasa nama. Tapi biasana oge sanes pameget istri. Kusabab anu seueur diparbutkeun nama istri. Para pameget mah nampi saya. Biasana gitu nya. Biasana meskipun da sanes curhat ieu mah. Gitu. Istikharah minta dipilihkan yang terbaik gitu. Minta salat istikharah minta dipilihkan yang terbaik gitu. Tina khairun kan gitu. Kebaikan istikharah meminta berarti. Auzun perlindungan, isti'adzah meminta. Sakyun minum, istisqa meminta. Itu menggunakan wazan istif'al gitu kan ya. Ustaz tuh kudu dijelaskan gitu mah. Oh siap. Terus iya dan terus hatam gitu. Itu dengan wazan seperti itu. Makanya secara istilah umum isti'adzah meminta perlindungan gitu. Kemudian dan bersekutu kepada sesuatu. Oleh karena itu jika kita mengetahui atau melihat zaman sekarang di mana pekerja kantoran gitunya, anu mana si bawahan teh sok aya nu deukeut ka si bosna gitu. Ta eta teh makna isti'adzah secara umum, minta perlindungan, meh naon, meh teu dipecat. Meh hese ngaluarkeunana, nah ada pedah deukeut gitu. Isti'adzah secara umum, minta perlindungan juga bersekutu gitu. Simkuring misalkan nembe ka dieu beberapa bulan kan gitu. Kemudian caket sareng Ariduan ketua pemuda gitu. Eta teh supados gaduh posisi. Contohnya juga gitu. Isti'adzah eta teh. Gitu itu salah satu di antara contohnya. Jadi makna istilah umum oleh Imam Al-Qurtubi disebutkan bahwa isti'adzah itu meminta perlindungan dan juga bersekutu kepada sesuatu. Kami bawahan minta supaya posisinya aman, minta diberikan posisi yang terbaik gitu. Minta diberi perlindungan dari musuh-musuhnya gitu. Kemudian bersekutu kepada sesuatu yang memang lebih hebat darinya, lebih jago gitu. Yaitu makna istilah umum. Isti'adzah istilah khusus yang kita sebut atau nu sepuh kapungkur sok nyebut mah ta'awudz gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Eta isti'adzah istilah khusus gitu. Jadi ya menurut bahasa
Aya istilah umum sareng istilah khusus. Istilah khusus nama isti'adzah teh naon? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Secara istilah khusus gitu. Makna dari isti'adzah istilah khusus yaitu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan melekatkan diri ke sisinya dari segala kejelekan. Dan makna a'udzubillahi minasyaitonirrajim yaitu aku meminta perlindungan di sisi Allah dari setan yang terkutuk yang hendak memadorotkanku pada agama dan duniaku, mencegahku untuk berbuat apa yang diperintahkan, juga mendorongku untuk berbuat apa yang dilarang. Jadi pami dina pengertian Ibnu Katsir ieu urang tiasa terang, urang tiasa uninga aya sahanteuna tilu propaganda setan gitu. Tilu propaganda setan dina makna isti'adzah ieu. Nu kahiji jadi propaganda setan teh memadorotkanku pada agama dan duniaku. Anu sok ngamadorotkeun kana agama jeung dunia mah eta teh disebutna setan. Sapertos kieu lagunya Pak. Ari mandorotkeun kana urusan agama mah urang tos terang nya. Eta mah kitu. Tos pada mafhum nya eta mah setan gitu. Ngaulahkeun kana agama, henteukeun syariat gitu. Tapi mah urusan dunia oge disebutkeunna setan. Sok ayeuna cek dina saku aya artosan teu aya eta teh setan ulah setan eta teh ngamadorotkeun dunia teh eta mah setan. Pami pengertian Imam Ibnu Katsir di ku ayana kata-kata dunia gitu. Jadi nalika usaha bangkrut gitu, nalika pekerjaan, padahal dinten ayeuna teh pekerjaan teh baik-baik saja, esoknya ternyata dipecat gitu. Pedah corona teh misalkannya eta teh setan gitu. Nu ngamadorotkeun teh tong sok nyalahkeun ka bos, tong sok nyalahkeun ka corona gitu. Wah, ieu mah setan nih gitu. Setan eta teh. Ngodok saku taya artosan we, yang udah tegawe. Eta teh setan gitu. Itu setan yang memadorotkan dalam urusan agama, peribadahan, dan juga urusan dunia, permuamalahan gitu. Itu hakikatnya adalah setan gitu. Jadi makanya ujian di dunia ini gitu, yang paling pokok itu ujian setan. Nalika miskin pedah ku setan gitu, bade kumaha ieu gitu. Bade kumaha. Nalika beunghar ku setan bade kumaha gitu. Nya atoh kata cenah. Atoh beungharna gitu. Tetapi kan ku setan. Ayeuna urang bade kumaha nah bade sombong ku beunghar eta, berarti asli setanna eta. Nah bade tetep kufur ku miskin eta gitu. Berarti asli setanna gitu. Itu yang unik dari pemaknaan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa yang hendak memadorotkanku pada agama dan duniaku itulah setan. Makanya cukup ku ta'awudz Pak. Kayak artos wae ta'awudz we. A'udzubillahi minasyaitonirrajim tring eta teh aya cenah gitu. Nah itu karena apa? Karena sekali lagi setanlah yang memadorotkan pada agama dan dunia. Maka mesti berta'awudz gitu. Dalam artian berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian propaganda yang kedua mencegah untuk berbuat apa yang diperintahkan gitu. Juga mendorong untuk berbuat apa yang dilarang gitu. Itu 3 propaganda di antara propaganda setan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Itu yang pertama mengenai makna isti'adzah. Makna isti'adzah. Kemudian yang kedua makna asyaiton. Imam Ibnu Katsir berkata, asyaiton yaitu al-mutamarridu al-ati, yang durhaka lagi yang sombong, bertindak sewenang-wenang. Dalam bahasa Arab, kata asyaiton merupakan bentuk pecahan dari kata syatona, syatnun, yang bermakna jauh. Yang bermakna jauh, yaitu jauh tabiatnya dari tabiat manusia dan jauh dari segala kebaikan. Jadi syatona bermakna ba'uda teh. Ba'uda ba'idun, jauh, yaitu ba'uda bitab'ihi antiba'il bashar, tabiatnya jauh dari tabiat manusia, wa ba'uda an kulli khairin, dan jauh dari segala kebaikan.
Dan itu makna asal setan, artinya jauh gitu. Seperti ada ungkapan dicontohkan oleh Muhammad Syekh Ar-Raghib Al-Asfahani, dicontohkan ketika membahas tentang setan yang artinya, yang maknanya ba'idun jauh. Ada ungkapan seperti dua orang yang sedang ngobrol misalkannya, si fulan berkata atau bertanya kepada si A, si B bertanya kepada si A, min aina anta, dari mana kamu? Min aina anta, dari mana kamu? Kata si B, kata si A, ana min dari fulanin, saya dari rumah si fulan gitu. Ana min dari fulanin, saya dari rumah si fulan. Kata si B, faqad syatunat daruhu, sungguh rumahnya itu jauh. Nganggo bahasana teh setan, syatona. Faqad syatonat daruhu, sungguh rumahnya itu jauh. Sanes sungguh rumahnya berhantu, aya setanan sanes. Jika nama rumah hantu teh tidinya. Jika nama tidinya. Disambung-sambungkeun we. Ya ngadamel istilah rumah hantu maca heula Ar-Raghib Al-Asfahani. Maca heula kitab bisa gitu. Faqad syatonat daruhu, sungguh rumahnya itu syatona. Nganggo bahasana setan, maksudna mah bauda jauh gitu. Sanes rumahna berhantu tapi rumahna jauh. Itu makna asal dari setan, ba'idun. Oleh karena itu mereka menamakan setiap yang durhaka dari kalangan jin, manusia juga hewan adalah setan. Sebagaimana Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jin. Sebahagian mereka membisikkan kepada yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu. Itu Quran surat Al-An'am ayat 112. Itu setan dari golongan jin dan juga manusia gitu. Makanya Imam Al-Aini ketika menjelaskan tentang makna setan dibelenggu di bulan Ramadan gitu, salah satu di antara maknanya adalah setan yang dibelenggu itu setan dari golongan jin gitu. Dan setan golongan manusia nama araraya gitu. Setan golongan manusia nama tuh dibelenggu. Komo corona kamarinya nu di penjara wae kalau luar dengan. Aduh ya kana mik tenan naon kitu. Nah seperti itu. Itu salah satu pemaknaan oleh Imam Al-Aini, disebutkan bahwa setan yang dibelenggu itu setan golongan jin dan golongan manusia nama masih araya. Jadi tong aneh gitu nalika kasusnya masih bertambah nalika Ramadan, tong aneh biasa we kalem. Biasa we santai. Dan dengan setan golongan manusia nama teu dicangcang. Dan dalam hadis Nabi, ini hadis tentang setan dari golongan hewan gitu, dari jenis hewan. An Abi Dzarrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqta'us salat, rusak kehusuan salat. Meskipun nanti ada yang memaknai batal salatnya gitu. Ada yang memaknai batal sanes rusak kehusuan hungkul, tetapi sampai batal gitu. Namun di sini diartikan rusak kehusuan salat yaitu seseorang oleh wanita himar dan anjing hitam yang lewat gitu. Wanita himar dan anjing hitam yang lewat. Maka aku bertanya, Abu Dzar bertanya, wahai Rasulullah, ma balul kalbil aswadi minal ahmari wal asfar, apa bedanya anjing hitam dengan anjing yang merah dan anjing yang kuning gitu? Naon bedana gitu? Kata Nabi, al kalbil aswadu asyaiton, anjing hidung mah setan gitu. Anjing hitam mah setan. Jadi aya anjing hidung tak? Aya tah setan eta teh. Sebutnya cilantang, setan gitu. Dasar setan gitu. Tong disebutkan anjing. Dasar anjing entong gitu. Dasar setan. Jadi anjing hitam gitu, ini kata Nabi, al-kalbul aswadu asyaiton, anjing hitam itu setan.
anjing hitam itu setan. Intermezzo sakedik punya tinggal Bu. Ku Nabi disebutkan yang membatalkan sholat, kalau mau memaknainya ini membatalkan, atau yang merusak kehusuan sholat adalah wanita, himar, dan anjing hitam. Ari anjing hitam teh setan, ari wanita jeung himar naon? Tuan tuh nyebut setannya. Itu dah, abi nuju ngawas cenah disebutkan setan mah setan ngawas gitu. Nah, ini anjing khusus anjing hitam ya, antara wanita jeung himar mah disebutkan setan kan ya. Gitu. Itu al-qalbul aswadu asyaiton. Jadi itu dalil untuk setan dari jenis hewan. Yang ketiga, makna ar-rajim. Ar-rajim dimakna marjum. Ar-rajim yang merupakan wazan isim fa'il, sigoh isim fa'il gitu. Dengan wazan fa'il, fa'ilun, fa'ilun. Ar-rajim itu bermaknanya marjum, si maf'ulun, yang dikutuk, yang dilaknat. Pokok asal kata ar-rajmu adalah melempar dengan batu. Ar-rajmu melempar dengan batu. Hukum rajam kan gitu, dilempar dengan batu. Tapi dugi maut gitu. Makna lainnya adalah terbunuh, terlaknat, terusir, tercela, dan ada pula yang mengatakan bahwa semua makna ini adalah makna ar-rajm dalam firman Allah Quran surat Asy-Syura ayat 116. La takunanna minal marjumin. Ini kisah tentang Nabi Nuh ketika berdakwah kepada kaumnya, namun kaumnya menolak dengan kata-kata la in lam tantahi ya Nuh la takunanna minal marjumin. Lamun teu eureun, lamun mah ente teu eureun gitu. Tidak berhenti berdakwah, tidak berhenti mengajak kami gitu. Niscaya benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang dirajam. Kayak kami dirajam. Matakan gerak urung gitu. Itu salah satu ujian kepada Nabi Nuh dari kaumnya gitu. Bahkan sampai hendak dibunuh gitu ya. Sampai hendak dibunuh karena berdakwah kepada kaumnya, mengajak kepada Islam. La ilam tantahiya Nuhu la takunanna minal marjumin. Itu makna asalnya melempar dengan batu. Kemudian makna lain terbunuh, terlaknat, terusir, dan juga tercela. Itu makna ar-rajim. Asyaiton, ar-rajim gitu. Kemudian yang keempat, mata yasta'izul qori. Kapan orang yang membaca Al-Quran mesti beristi'adzah? Kapan orang yang membaca Al-Quran mesti beristi'adzah gitu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Quran surat An-Nahl ayat 98. Dan inilah al-ahkam yang hendak menjadi poin pokok dari kajian kali ini gitu. Jadi anu sataca nama mukadimah lah eta mah. Bonus gitu. Babak bonus tapi diawalkeun babak bonusna. Ta babak intina gitu. Intina mah dina nomor 4. Mata yasta'izul qori. Kapan seseorang beristi'adzah? Kapan seorang yang membaca Al-Quran beristi'adzah? Karena memang kalau kita mau membaca kitab-kitab tafsir, nanti mengenai ayat ini ada beberapa pandangan gitu. Aya nu macana satu acan, aya nu macana saatos oge gitu. Sesudah membaca Al-Quran kemudian isti'adzah gitu. Itu ada yang berpendapat gitu. Semuanya menyantumkan dalil yang sama. Dalil nama data-data keneh, kesimpulannya beda gitu. Ikhwati iman rahimakumullah, sakali deui karena kita urang matos paham nahu sorok gitu. Teu kudu disebutkeun ya. Naha urang lamun maca Al-Qur'an teh gitu. Ketika hendak membaca Al-Qur'an, isti'adzahna teh didahulukan, sanes diakhirkan kan gitu. Urang mah. Kenapa demikian? Karena nanti di dalam kaidah nahwu kan kita sudah tahu bahwasanya huruf idza gitu. Adanya kalimat kata idza, fa idza, ternyata kata idza, huruf idza zarfiyah, syartiyah gitu.
yang menunjukkan zorof zaman, dan juga zamannya atau waktunya itu waktu mustakbal, waktu yang akan datang. Meskipun fi'il setelahnya adalah fi'il madi, kata kerja yang menunjukkan masa lampau, tetapi karena sebelumnya terdapat huruf idza yang arti di sini apabila, maka fi'il madi tersebut bermakna mustakbal yang akan datang. Dan juga ada makna tambahan dari nanti kalau membaca balaghah gitu. Dengan adanya idza sebelum fi'il madi, maka makna tambahannya itu litahqiq, menunjukkan kebenaran atau menunjukkan ya benar-benar bade maca gitu. Benar-benar bade maca. Bahkan kan ada juga fi'il madi yang memang tidak didahului oleh huruf idza tetapi bermakna mustakbal untuk menunjukkan litahqiqil amri, bahwa urusan itu benar-benar adanya. Seperti Quran surat Al-Kahfi ayat 47 ketika membahas tentang wahasyarna dan telah kami kumpulkan, membahas tentang yaumul hasyri, hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, kan teu acan gitu. Namun buktina teu acannya ngarumpulna kan di masjid kan ya ieu, sanes di padang mahsyar. Kan mentos kumpul di padang mahsyar kakara berarti atos gitu. Tapi menggunakan fi'il madi hasyarna gitu. Nah itu kan menunjukkan bahwa benar-benar akan kami kumpulkan, kata Allah gitu. Benar-benar akan kami kumpulkan di padang mahsyar untuk supaya kita lebih mengimani gitu, adanya yaumul hasyri, hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Itu tanpa huruf idza. Sekarang memakai huruf idza gitu untuk menunjukkan pekerjaan yang setelahnya dilakukan sebelum itu, dilakukan sebelum. Dan kata atau fi'il madi, kata kerja yang terletak sesudah idza, itu menunjukkan mustakbal, waktu yang akan datang gitu. Bermakna masa yang akan datang. Seperti halnya firman Allah, idza kuntum ila sholat fagsilu wujuhakum, ayat tentang wudu. Kalaulah hendak sholat maka bersuci gitu. Salah satunya berwudu, di sini disebutkan fagsilu wujuhakum, berwudu. Idza di sana gitu kan, berarti bila mana kamu maksud, yang makna yang dimaksud ialah bila mana kamu hendak mengerjakan sholat gitu. Bila mana kamu hendak mengerjakan sholat. Jadi dengan adanya huruf idza sebelum fi'il madi itu menunjukkan jika kieu Pak, orang pada maca Quran ya, ayeuna maca Quran, buka misalkan Quran, bade maca ayeuna, tah ta'awud we ayeuna kakara we maca. Sanes artina bade maca Qur'ana enjing ta'udna ti ayeuna gitu. Kan sami mustakbalnya enjing oge. Ya jong-jong gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuleun we urang teh. Gugah-gugah maca Quran atas ta'udna kamari gitu. Sanes hartosna juga gitu. Tetapi dengan adanya idza dan juga memakai fi'il madi, ini litahqiqnya ada gitu maknanya. Itu bisa dicek di balaghah. Bade maca Quran sok ta'awud. Abi oge bade enjingnya engke we enjing gitu. Itu seperti itu gitu. Seperti itu. Itu dengan mencantumkan idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Itu dari segi bahasanya gitu. Dari segi bahasa memang adanya huruf idza sebelum fi'il madi menunjukkan masa yang akan datang dari segi bahasa. Ku Imam Ibnu Katsir dicantumkan ayana dalil penguat naha isti'adzah ieu gitu dilakukan sebelum membaca surat gitu. Nah nanti dalilnya, salah satu dalilnya Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwasannya Nabi ketika hendak sholat, Nabi itu bertakbir, kemudian membaca iftitah, nu iftitah di dieu mah nu subhanaka anu pangpendekna teh nya nu sok urang dibaca teh kan. Sanes nu Allahumma ba'id kumaha anu wajah tu. Nah, kemudian membaca subhanaka iftitah, setelah membaca iftitah membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi sebelum membaca Al-Fatihah maca heula ta'awudz gitu. Al-Fatihah Quran, tasatacan maca Quran, meskipun ieu dalilna dina salat, ku Imam Ibnu Katsir dijadikeun dalil yen isti'adzah teh dibacana sateu acan maca Quran.
dari segi bahasana aya kunahu kitunya diberesan. Tah di sisi lain aya dalil oge muatan gitu. Bahwa setelah maca iftitah sebelum Al-Fatihah baca heula a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Seperti itu gitu. Itu untuk memperkuat makna isti'adzah yang mana dilakukan sebelum membaca Al-Qur'an atau hendak pisan maca Al-Qur'an. Kemudian selanjutnya nomor 5, para ulama telah sepakat bahwasanya ta'awudz bukanlah bagian dari ayat Al-Qur'an. Juga bukan merupakan ayat Al-Qur'an. Ta'awudz adalah ucapan orang yang membaca Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan lafaz tersebut merupakan lafaz ta'awudz yang dipilih dan digunakan oleh jumhur ulama karena lafaz itu merupakan lafaz langsung dari kitab Allah. Kan kitunya dina ayat Al-Qur'anna fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Fasta'idz billahi minasyaitonirrajim gitu. Secara lengkap disebutkan gitu, secara lengkap. Maka mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kata-katana lafadzna ngagunakeun fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Jadi ta'awudz teh a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diambil di mana dina ayat eta keneh? Tina fasta'idz billahi minasyaitonirrajim jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu. Itu lafaz langsung dari Allah gitu. Lafaz langsung dari Allah. Selain nanti memang hadis juga ada gitu. Namun secara firman Allah di Quran surat An-Nahl itu sendiri sudah menjelaskan bahwa ta'awudz itu jika kitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ku kata-kata fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Itu yang kelima mengenai ta'awudz. Ta'awudz itu juga kumaha gitu. Kemudian yang keenam, keutamaan ta'awudz. Bahasan terakhir mengenai keutamaan ta'awudz. Ada banyak ya keutamaan ta'awudz. Namun di sini dicantumkan satu saja untuk mewakili sekian banyaknya keutamaan fadilah dari ta'awudz sendiri. An Sulaiman bin Suradin qala istadda rajulani indan Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'ala ahaduhuma tahmarru ainahu wa tantatihu audajuhu. Dari Sulaiman bin Surad, ia berkata, dua orang lelaki saling mencaci di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang bertengkar gitu. Maka salah seorang dari mereka tahmarru ainahu wa tantatihu audajuhu, bahasa orang mananya sosorongot popolotot sospol gitu. Salah sajina teh sospol sosorongot popolotot gitu. Geus naik urat deheung gitu. Sosial politik. Sospol sosial politik. Sosorongot popolotot. Tina sosial sok aya we nu sosorongot, tina politik komo nu popolotot mah. Sospol. Pantesan tidinya dicandakna sosial politik teh. Tina sosorongot jeung popolotot. Bener oge Pak Haji. Bisaan. Sosial politik. Tahmaru ainahu wa tantatihu audajuhu. Matanya mulai memerah gitu. Kemudian urat lehernya mulai meninggi gitu. Yang kecil urat-uratnya nya urang apalah mun ngambeknya. Nya da urang oge sering kan ya. Tara dugikeun ka abdi mah cenah soca. Ngan eta we katol ngararacung. Soca mah teu kudu beureum. Katol we acungkeun. Tah, salah satunya gitu. Sudah sampai nya sangat marah gitu. Bahkan tergambar dari wajahnya sudah sangat marah gitu. Lalu Rasulullah berkata kepada para sahabat yang ikut, "Inni la'arifu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu alladhi yajidu." Sungguh aku benar-benar mengetahui satu kalimat, kalaulah dia mengucapkannya niscaya pasti akan hilang apa yang dia rasakan. Kalimat apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu. Jadi ku ta'awudz, Pak. Soca beureum teh ku ta'awudz gitu.
Sajabeureung tunduh ta'awud. Sekali lagi, kata Nabi ada satu kalimat gitu. Aku benar-benar mengetahui satu kalimat yang mana kalaulah dia katakan maka akan hilang apa yang dia rasakan, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini salah satu syariat juga. Di sisi lain adanya ta'awudz di dalam Al-Qur'an gitu. Sebelum membaca Al-Qur'an, maka ada juga syariat ta'awudz untuk meredakan marah. Kieu tanya orang tinggal redaksi hadis anu lengkapna. Nanti di riwayat Imam Bukhari ada tentang babu mayunha minasibab walakni, bab larangan gitu. Bab larangan mencaci dan juga mencela. Salah satunya Imam Bukhari mencantumkan hadis yang ini, namun secara lengkap. Jadi waktu itu kisahnya Nabi dan para sahabat itu nahnu julusun, kami sedang duduk, sedang bercengkrama. Kemudian ada dua orang yang sedang bertengkar gitu. Ada dua orang yang sedang bertengkar. Salah satunya yang tadi sudah mulai meninggi urat leher, matanya sudah mulai merah gitu. Kemudian Nabi berkata kepada para sahabat yang sedang duduk tadi, yang ikut majelis dengan Nabi, sesungguhnya aku mengetahui, sama sabdanya seperti ini, satu kalimat yang akan menghilangkan apa yang dia rasakan. Para sahabat bertanya, kalimat apa? Kata Nabi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah itu, salah seorang sahabat yang ikut, yang sedang duduk bersama Nabi, kemudian menyampaikan kepada si fulan yang sedang marah, anu keur beureum kanuna, keur sosorongot pepolotot, disampaikan juga gitu, hei, tidakkah kamu mendengar apa yang Nabi sabdakan? Bahasa orang, hei emang naon gitu. Angkat bari ngambek teh gitu. Nabi bersabda bahwasannya ada satu kalimat yang dapat menghilangkan apa yang engkau rasakan. Kalimatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pan maksudna mah nganasehatan tanya bunya. Ning saya kata gerak-gerak ta'awud, gerak-gerak sadar. Namun apa jawaban lelaki tersebut? Jawaban lelaki tersebut ataro ma bi min jununin. Apakah kamu kira saya ini gila gitu? Bahasa orang mah emangnya orang teh gelo, jeung kudu tahu segala gitu. Gitu. Nyamun keur ngambek mah meureun jeung bahasa kasarnya, da keur ngambek teh mah ngambek bahasana lemes. Emangnya saya gila? Da abdi mah henteu dia. Gitu. Jadi jawaban orang yang tadi gitu, emangnya saya itu gila, maka jeung kudu ta'awud. Pajarkeun ta'awud teh jeung nyagurkeun anu gelo gitu. Padahal anu gelo di ta'awudan kan teu cagernya. Teu jadi sadar gitu. Atau lamun sadar mah tos moal rumah sakit jiwa. Rumah sakit ta'awud aya ge. Ta'awud teh jeung gelo. Rumah sakit ta'awud. Nah, buat ku ta'awud cenah, ku sabab jeung gelo. Nanti Imam Ibnu Hajar menjelaskan kenapa dia berkata demikian gitu. Mengapa dia berkata demikian? Kata Imam Ibnu Hajar, bisa jadi yang pertama ada 3 kemungkinan. Yang pertama, dia itu orang munafik gitu. Jadi tidak mau mendengar apa yang disabdakan oleh Nabi. Yang kedua, dia itu termasuk orang Arab Badui yang keras dengannya, anu kasar, anu etika rada kurang gitu. Nyalah dicontohkan mah atau diistilahkan anu ngompol di masjid ya gitu. Karena teman sekaciri itu boga akhlak gitu, gak ada akhlak pisan gitu. Yang kedua bisa jadi dia adalah orang Arab Badui gitu. Kemudian dia menyangka bahwa ta'awud itu hanya untuk menyembuhkan penyakit gila gitu. Kemudian yang ketiganya bisa jadi juga, dan ini yang paling kuat, bahwa kemarahannya itu sudah menguasai dirinya. Tayu paling bahaya kan gitu. Masalah kafir munafik mah itu kudu disebutkan lah gitu. Kan gitu. Kafir jeung munafik mah, munafik atau orang Arab anu memang kurang dalam etika geus teu kudu disebutkeun. Ngan ieu mah lamun geus beretika, orang muslim anu sok ngaji tetapi golaba alaihil ghadab,
kemarahannya sudah menguasai dirinya. Jadi nunggus kaharupna teh hawa nafsu, ilmuna ditukang, ilmuna kalelep. Jadi bade sabda Nabi, bade nu nyariosna Nabi, nu nyariosna saha wae oge gitu. Moal pernah ditampi pedah naon ngambek. Pedah naon setan. Pedah naon syahwat gitu. Sampai-sampai Imam Ibnu Hajar mencantumkan kan hadis riwayat Imam Abu Dawud yang mana sabdakan oleh Nabi dari Atiyah As-Sa'di, inna ghadaba minasyaiton, sesungguhnya kemarahan itu bersumbernya dari setan gitu. Nyalah pokok asal marah mah gitu. Secara harokatul basyarnya, secara kemanusiawian, secara manusiawi marah mati Allah menciptakan anak gitu. Tapi gitu marah nangis berbarengan dengan syahwat, komo sampai tidak mau mendengar nasihat, sudah bukan marah dari Allah lagi. Guru ngambekan muridna gitu, pedah ngobrol dengan cara marah gitu, dimarahi, itu kan manusiawi, malahan kudu diambekan supaya jadi pelajaran gitu. Tapi lamun sudah melebihi dari itu taetan ti setan gitu. Dinten ayeuna ngobrol si budak teh ku guruna dicarekan, enjingna teh ngobrol dicarekan kene, pedah naon pedah nu kamari gitu. Jadi aya dendam tah tos leuwih tidinya eta mah ti setan. Innal ghadab minasyaiton, ghadab nu mana nu leuwih tidinya. Itu salah satu keutamaan fadilah tina ta'awud gitu. Jadi mun ngambek teh maksudna makan mun ngambek teh cing sadar gitu. Tong sampaikeun ka ilmu kalewed gitu. Ilmu teh kudu tetep dihareup, ngambekna teh kudu teu ilmueun. Jangan sampai marahnya itu karena murni syahwat, karena murni bersumber dari setan. Ikhwati rahimakumullah, mungkin itu yang dapat disampaikan untuk kajian kali ini gitu. Insya Allah jika masih ada waktu di pertemuan-pertemuan berikutnya kita bahas tentang tema-tema yang lain gitu. Namun khusus untuk saya pribadi gitu, di pemuda itu ngahancana tafsir ayat ahkam gitu. Jadi ngenahan ayat-ayat ahkam gitu di pilihan. Khotimah rahimakumullah, mungkin itu yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan kata. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.